Saya khawatir Pak, Bu, saya khawatir. Saya punya cerita sendiri di kalangan tetangga kami. Di rumah kami Petamburan, di belakang saya itu ada anak, punya anak perempuan cuma satu. Satu-satunya. Dan ini anak perempuan dikuliahin sampai S2. Orang tuanya nyari rezeki untuk menyekolahkan anaknya sampai S. Begitu selesai sarjana, ini anak mendapatkan seorang menantu, seorang suami, orang Surabaya. Tiba-tiba setelah menikah, ini anak perempuan gak lagi pulang ke rumahnya. Tapi pulangnya ke hotel. Oh, tapi orang tuanya sadar. Oh, mungkin honeymoon. Mungkin bulan madu. Begitu sempat sampai satu hari, besokannya dikasih sarapan, dibawain ke hotel. Ini anak ternyata udah gak ada. Ini anak perempuan sama suaminya udah berangkat ke Surabaya tanpa izin kepada kedua orang tuanya. Dari sini udah ada pertanyaan besar di pikiran dan di hati orang tuh. Coba saya pikirin. Nih saya bagi ke ibu sama bapak. Kalau seandainya itu terjadi pada ibu dan bapak, apa pikiran ibu sama bapak? Di dalam hati udah bilang, ini anak kurang ajar nih. Habis ku kawinin gue ditinggal begitu aja. Kan begitu ya? Ini orang tua pulang, rantangnya masih penuh. Begitu udah sampai di rumah, ditelepon, gak aktif. Oh, mungkin masih di dalam pesawat. Setelah sudah beberapa bulan, ditelepon, diangkat, kenapa nggak ada kabar? Maaf, kita lagi dalam keadaan repot, lagi ngurusin satu usaha yang kita lagi bangun sama-sama. Selesai, ditutup. Nggak ada komunikasi lebih. Sampai punya anak satu, sampai punya anak dua, sampai punya anak tiga, sampai 6 kali datang Ramadan, 6 kali datang Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, ini anak nggak datang kepada orang tuanya. Nggak ada tuh bingkisan kayak bawa selamat Ramadan, minta maaf, minta ridhonya, nggak datang. Tiba-tiba orang tua yang laki dalam keadaan sakit di opnam di rumah sakit Pelni di Jakarta. Saya yang bawa, dan karena tetangga ini dekatnya luar biasa dengan rumah saya bawa dia ke dokter. Begitu sampai di dokter dapat 8 hari meninggal dunia. Sampai parahnya pun ini anak nggak datang. Begitu meninggal dunia, karena ada suatu penyakit yang harus dikebumikan, maka jam 11 malam itu harus dikebumikan. Meninggal jam 5 sore, setelah dimandikan, nunggu lagi anaknya. Katanya lagi datang dari Surabaya. Ditunggu sampai jam 8, nggak datang. Sampai jam 9, nggak datang. Sampai jam 10 nggak datang. Saya udah bilang, ya udah kalau gitu biar nanti dia ziarah aja ke makamnya. Jangan, kata ibunya. Jangan, biarkan dulu Beb, biar dulu sampai ini anak datang, mungkin mau lihat yang terakhir kali. Baik, kita tungguin lagi. Jam 10 lewat 10 dia datang. Begitu dia datang, dia lihat, saya buka wajahnya, kira mau cium ini bapaknya. Begitu saya tanya, ayo cepetan cium. Habis ini saya mau tutup, saya mau kubur, kita semua udah nunggu, ini udah terlalu larut malam. Dengan tangan ke belakang dengan menjawab, enggak jijik. Kenapa? Loh, ini kan mayit itu kan bangkai. Bapak dikata bangke. Saya bilang, ini mau cium apa enggak? Udah mulai temperamen saya. Ini mau cium apa enggak? Enggak najis hukumnya. La haula wala quwata illa billah. Itu kalau laki-laki saya udah robek mulutnya. Saya tutup, selesai saya bawa. Ternyata usut punya usut, lakinya atau suaminya beda aliran dengan keluarganya. Alirannya nggak bagus, yang tidak seakidah najis, sama seperti dia memegang anjing dan babi, najis mukhalabah. Walaupun dia orang tuanya, walaupun dia bibinya, walaupun dia kakak atau adiknya, sama najis hukumnya. Nih hati-hati. Kalau ini sudah jadi masuk ke dalam rumah kita, kiamat kubro rumah kita. Hati-hati, jaga iman, jaga ketakwaan. Jangan cuman sekedar ngelihat ini orang sorbannya gede, jubahnya 7 kilo panjangnya,